Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan dari kitab Mazmur 128 ayat 1, demikian bunyinya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian jawab pembacaan ini saudara. Topik renungan kita pagi ini adalah kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Itu yang akan kita renungkan. Saudaraku, ada seorang yang bernama Delida. Ia adalah seorang ratu kecantikan Mesir. Dan pada tahun 1955 dia begitu sangat terkenal saudara. Lalu ketika dia begitu terkenal, dia ingin mengembangkan terus karirnya secara internasional. Akhirnya dia hijrah ke Paris. Dan di Paris memang dia juga begitu cepat berhasil. Karirnya begitu melezat. Dia begitu sukses, baik sebagai penyanyi juga sebagai pemain film. Dia begitu terkenal. Dari hal itu saudara, dia dapat mengumpulkan banyak kekayaan. Dia menjadi seorang yang sukses dan memiliki banyak kekayaan yang berlimpah saudara. Namun di sisi lain, Delida ini merasa hidupnya begitu malang. Ini menjadi sebuah pergumulan. Dia begitu malang karena suaminya yang bernama Lucien Morisset meninggal dunia karena bunuh diri. Lalu dia berpacaran dengan seorang yang bernama Louis Tenso. Tetapi tidak berapa lama Louis Tenso ini juga saudara akhirnya juga bunuh diri. Hal itu membuat Delida sangat terpukul, sangat kecewa dalam kehidupannya. Walaupun dia memiliki banyak harta yang melimpah, tetapi di sisi lain kehidupannya tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Dia begitu terpukul dan dia begitu kecewa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Delida juga memutuskan saudara untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini miris sebenarnya saudara. Sebelum dia bunuh diri saudara, dia menulis sepucuk surat. Dalam suratnya itu dia menuliskan demikian bunyinya. Beban hidup sungguh tak tertanggungkan. Itulah yang dia tulis saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ungkapan ini membuat kita boleh memahami bahwa ternyata keberhasilan lahiriah bukanlah jaminan sebuah kebahagiaan bagi kita. Jangan keliru saudara. Karena kebahagiaan itu tidak pernah dapat terukur oleh karena besarnya atau banyaknya harta kekayaan yang kita miliki, atau karena besarnya popularitas yang kita miliki dalam kehidupan ini. Tidak saudara. Kebahagiaan tidak didapatkan di sana. Itu sebabnya kalau kita lihat Tuhan Yesus mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang membuat hidup kita lengkap, yang membuat hidup kita utuh, yang membangun hidup kita dalam kesempurnaan. Terambil dari kata Makarios saudara. Itu yang kita lihat. Kita akan bisa merasakan kebahagiaan itu hanya kalau kita mengerti bagaimana kehendak rencana Tuhan yang utuh, sempurna dalam hidup kita. Di situ yang akan kita dapatkan pagi ini. Pertanyaannya sekarang, ya bagaimana caranya supaya kita bisa meraih kebahagiaan itu? Mungkin pertanyaan ini pertanyaan semua orang. Tidak hanya orang Kristen mempertanyakan, dunia pun mempertanyakannya saudara. Menurut penjelasan kebenaran firman Tuhan, kita bisa berbahagia. Seperti yang kita baca tadi, berbahagialah orang, bahkan setiap orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita mau berbahagia dalam kehidupan ini, kata kunci yang pertama dituliskan oleh firman Tuhan bagi kita bagi hiduplah takut akan Tuhan. Bagaimana hidup takut akan Tuhan saudara? Takut Tuhan itu bisa diartikan secara sederhana bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mempersembahkan ketaatan yang kudus hanya kepada Tuhan. Artinya
Ketika kita takut Tuhan, kita akan semakin taat kepada Tuhan, taat beribadah, taat melakukan kehendak-Nya, taat bersekutu dengan Tuhan dan seterusnya. Itu yang kita lihat di sini. Lalu dikatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tidak akan ada kebahagiaan kalau kita menyimpang dari Tuhan. Kita menyimpang dari kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kita menyimpang dari firman Tuhan, satu-satunya cara untuk kita bisa tertuntun menuju kebahagiaan, ikutlah tuntunan Tuhan, ikutlah jalan Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Takut Tuhan dan ikut jalan Tuhan adalah kata kunci yang pasti menuntun kehidupan saya dan saudara untuk menggapai segala kebahagiaan yang kita impikan dalam kehidupan ini. Jadi jelas saudara, kebahagiaan sejati tidak tergantung pada hal-hal yang bisa kita gapai secara lahiriah. Tetapi apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kerohanian kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kebahagiaan itu adalah sebuah pencapaian rohani bagi setiap kita yang mengenal Tuhan. Itu yang perlu. Mengapa orang bisa gagal mencapai kebahagiaan? Karena mereka kebanyakan merasa yakin meraih kebahagiaan itu dengan kekuatan dan dengan caranya sendiri. Sementara firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengendalikan kekuatan manusia. Mari saudara, kita mau di jalur mana? Mau diberkati Tuhan dan berbahagia, atau mau terkutuk karena mengandalkan kekuatan manusia? Serasa itulah yang akan menolong kita pada pagi hari ini. Secara sederhana, begitu banyak figur tokoh-tokoh yang bisa kita pelajari seperti Delida ini, yang memberikan kepada kita pengertian bahwa ternyata kesuksesan secara materi, bergelimangnya harta, popularitas tidak menjadi jaminan kehidupan saudara bahagia. Tetapi pagi ini firman Tuhan mengajari kita, berbahagialah setiap kita kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, dan kalau kita mau hidup berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang perlu saudara. Saya tidak tahu bagaimana saudara bergumul saat ini untuk sebuah kebahagiaan kehidupan. Mari saudara, jangan memiliki jalan yang sesat. Luruskan jalanmu, pengertianmu pun luruskan untuk melihat kebenaran ini sebagai penuntun. Setiap kita dituntut untuk menggapai kebahagiaan dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya memberkati saudara. Dengan renungan ini kita dituntun sungguh-sungguh bisa mengerti bahwa kebahagiaan sejati kita temukan dalam Tuhan. Dan kebahagiaan itu kita bisa temukan, kita bisa dapatkan, kita bisa raih kalau kita hidup sungguh-sungguh takut Tuhan dan hidup menurut jalan Tuhan. Sebelum mengakhiri renungan ini saudara, saya ingin mengajak saudara terlebih kembali berdoa, memohon tuntunan kekuatan Tuhan bagi setiap kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami pagi ini dengan firman yang luar biasa. Tuhan mau supaya hidup kami berbahagia. Ajari kami Tuhan menggapai kebahagiaan itu dengan cara yang benar. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Yang dalam kondisi sakit hamba percaya hari Tuhan melawat mereka dan disembuhkan. Yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh, Tuhan tuntun mereka kepada jodoh yang baik dan benar. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, biarlah dengan campur tangan Tuhan, Tuhan memberkati buah kandungan mereka sehingga mereka menemukan kehendak Tuhan dalam pergumulan mereka. Masih banyak umat Tuhan saat ini yang sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Berkatilah mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, dalam menjalani hidup hari ini, sesulit apapun tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan tetap mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan buat dalam hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.